Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia hebat. Pada prosesnya terdapat berbagai penyelenggara, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Salah satu penyelenggara sistem penyediaan air minum adalah BUMD Air Minum di Indonesia. Guna terus memonitoring kinerja BUMD Air Minum, maka dibutuhkan evaluasi kinerja pada BUMD Air Minum. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air minum. Dalam penilaian kinerja BUMD, terdapat 18 indikator yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia. Tahapan penilaian kinerja akan menghasilkan 3 tingkatan kinerja, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Dari 34 provinsi dan 514 kabupaten di Indonesia, terdapat 401 BUMD air minum. Jumlah BUMD air minum yang telah dievaluasi pada tahun 2020 sebanyak 387 BUMD. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat 239 BUMD air minum yang sehat, 96 BUMD air minum yang kurang sehat, dan 52 BUMD yang sakit. Hasil kinerja inilah yang akan digunakan pemerintah untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas untuk mencapai 100% akses air minum layak. Namun tak hanya itu upaya pemerintah guna mencapai 100% akses air minum layak. Dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintah juga menciptakan aplikasi NSPK. Aplikasi NSPK Air Minum ini merupakan direktori dokumen tentang panduan bisnis penyelenggaraan SPAM. Aplikasi ini disusun untuk mempermudah pemangku kepentingan dalam mengakses kumpulan petunjuk teknis bidang air minum. Aplikasi ini berbasis website dan Android yang dapat diakses di alamat airminum.ciptakarya.pu.go.id/nspk dan juga dapat diunduh melalui Google Play dengan kata kunci NSPK Air Minum. Akuntabilitas merupakan hal mutlak bagi pemerintah, terutama kepada para pemangku kepentingan penyelenggara air minum. Dibutuhkan penyebarluasan informasi yang mampu meningkatkan pemahaman dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Air Minum telah menyusun buku yang berjudul Bersama Membangun Air Minum untuk Indonesia Hebat. Bisnis proses dan kisah sukses penyediaan air minum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seperti permasalahan, kendala, isu strategis, dan juga upaya-upaya terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum tersaji ringkas dalam buku ini. Proses penyediaan air minum merupakan proses dari hulu hingga ke hilir, mulai dari pengambilan sumber air baku, pengolahan air baku di instalasi pengolahan air minum, hingga mengalirkan air sampai ke sambungan langsung maupun keran air di rumah. Direktorat Air Minum sesuai dengan RPJMN 2020 hingga 2024 diamanatkan target capaian terwujudnya 100% akses air minum layak di tahun 2024 dalam rangka mendukung terciptanya Smart Living. Pemenuhan kebutuhan air minum dilaksanakan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, baik yang diselenggarakan oleh PDAM yang ada di kabupaten maupun kota, juga diselenggarakan oleh UPT atau UPTD atau UPTD Blut, dan juga oleh kelompok masyarakat untuk penyelenggara program Pamsimas. Untuk pemenuhan sasaran strategis tersebut, Direktorat Air Minum telah berupaya untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum skala nasional, skala regional, dan juga SPAM penugasan khusus seperti mendukung ibu kota negara, kawasan strategis pariwisata nasional,
kawasan rawan air, kawasan perbatasan, dan juga pulau-pulau kecil terluar maupun yang terpencil. Pada perjalanannya, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Indonesia telah melalui berbagai tantangan, kendala, permasalahan, dan juga kisah-kisah keberhasilan. Keberagaman budaya, adat istiadat, kondisi alam, dan topografi dalam pelaksanaan di lapangan, juga penanganan kondisi darurat kebencanaan maupun dalam kondisi khusus, memerlukan upaya-upaya dan juga inovasi dinamis yang semakin berkembang. Dibutuhkan juga upaya pemanfaatan alternatif sumber pendanaan non-APBN seperti peningkatan porsi pendanaan dari pemerintah daerah, pemanfaatan dana BUMD atau PDAM, dana desa, dan dana perbankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk air minum sebagaimana tercantum di simulasi kebutuhan dana dalam RPJMN 2020 hingga 2024 yaitu sebesar 143,87 triliun rupiah. Selain itu, perlu dukungan kemitraan dalam rangka mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan melalui kerjasama dengan berbagai kalangan baik praktisi, akademisi, operator, lembaga donor, asosiasi pemerintah daerah, dan juga kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan berbagai pelatihan, juga kemitraan dengan perusahaan melalui program CSR dan Pokmas Pamsimas. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi oase informasi dan mampu membantu meningkatkan pemahaman terkait air minum bagi para pemangku kepentingan, sehingga dapat tercipta kolaborasi sinergis dalam mewujudkan air minum layak dan aman untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bersama kita mampu, bersama membangun air minum untuk Indonesia hebat. Saya menyambut baik dengan kehadiran dari NSPK yang kita telah susun sebanyak kurang lebih ada 61 pos atau SOP. Tentu untuk dengan di-launchingnya NSPK ini merupakan suatu panduan teknis untuk proses bisnis dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Seperti kita ketahui bahwa proses bisnis ini dari pemrograman, perencanaan, kemudian rancang bangun, pelaksanaan konstruksi, pasca pelaksanaan konstruksi, monitoring, evaluasi, dan pembinaan dari kelembagaan. Tentu dengan telah diluncurkannya NSPK ini, saya berharap aplikasi ini sudah dapat dimanfaatkan, didownload oleh para stakeholder, baik itu pemerhati, pelaksana kegiatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, ya dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, kemudian dari penyelenggara air minum, yaitu BUMD, Perseroda, ataupun PDAM yang ada di daerah, serta instansi terkait yang dapat mempergunakannya. NSPK ini tentu sangat bermanfaat karena tentu kita melaksanakan itu sudah ada panduannya dan ini sangat jelas, sangat mudah untuk dipahami karena ini merupakan penyusunan yang dilakukan oleh para profesional, pakar, dan juga akademisi, sehingga nantinya NSPK ini betul-betul memudahkan, sehingga ini nanti bisa menjadi suatu referensi dalam proses bisnis secara keseluruhan di penyelenggaraan air minum. Tentu saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim yang telah melaksanakan kegiatan untuk penyusunan NSPK sendiri, dan saya berharap banyak dari pemerintah daerah, kemudian juga operator, ya, dan juga penyelenggara air minum di bidang kawasan tertentu ataupun swasta, ataupun juga nanti teman-teman Perpamsi dapat mensosialisasikannya lebih luas lagi. Ini mungkin awal dari
kita melaksanakan kegiatan yang menggunakan standar-standar dan kriteria ataupun pedoman yang memang kita butuhkan selama ini.